Kalau di agama Hindu tuh kan ada lebih baik kita menjalankan swadharma kita. 10 tahun yang lalu ketika Tiang memulai menjadi anggota DPD dan Tiang menang pemilu, orang tuh nggak tahu tuh apa sih itu. Pertama kali Masih tidak seperti sekarang. Pertama bocor, kumuh, sampai muncul tumbuh-tumbuhan. ya Saya nih yang memperbaiki pada saat 2014 itu. 2014 Yang buka itu. Makanya sampai kemarin pun sama presiden, sama wapres, sama Niki, sama menteri-menteri gagah-gagah gitu ya. Nanti 1 tahun menjelang pemilu baru turun, baru bansos. Itu Umumnya yang banyak. begitu Ci, aman. Selamat datang di My World TV bersama saya W.S. Harta di program acara My Inspirasi bersama Dr. I Gusti Ngurah Arya Wedakarna. Om Ya, Swastiastu, Ji. Swastiastu, ya. Ji, di session kedua ini kita mau belajar sedikit, Ji. Yang kita mau pelajari apa, Ji? Yang pertama adalah kenapa Aji memilih? Karena kalau kita bicara Wedakarna, ini sudah menjadi branding, Ji. Kalau kita bicara Wedakarna ya udah DPD. Oh ya. Nah, Itu yang motivasi bisnis juga membuat branding. ya. Branding itu kan tidak gampang, Ya. apalagi branding terhadap dunia politik. Ya. Kalau Wedakarna ya kita bicara DPD. DPD. Kenapa milih DPD? Terus yang kedua, Ji, seberapa besar peran DPD mempengaruhi keputusan atau bantuan yang bisa diberikan kepada masyarakat di Bali khususnya, Ji? Apa peran DPD itu sendiri kepada masyarakat kita, Ji? Oke. Jadi yang pertama terkait dengan masalah branding tadi ya. Kalau di agama Hindu tuh kan ada lebih baik kita menjalankan swadharma kita, walaupun swadharma itu sulit, tetapi itu benar-benar adalah karma wasana kita lahir sebagai apa, ya, dibanding kita melaksanakan swadharma orang, tetapi walaupun itu sukses nilainya beda, itu di Hindu. Nah, seperti Tiang misalkan lahir sebagai misalkan politisi, pemimpin, sebagai aktivis awalnya. Ya laksanakan aja, nggak mungkin Tiang jadi pedagang, gitu loh ya. Karena Tiang yakin itu, dan kita di umur dewasa ini sudah paham passion kita di mana sih. Kalau memang kesatria, kesatria kan syarat sederhana, idealis, dia juga harus berani. Udah itu aja laksanakan. Apapun resikonya, karena itu swadharma kamu pada saat lahir di dunia ini, gitu. Berarti harus tahu passion. Dan sadar, realize dulu, ini apa sih sebenarnya tujuan hidup itu? Ya, Tiang itu senang bahwa sebenarnya nama AWK itu di Bali itu greater than mungkin posisi Tiang sebagai DPD. Anak-anak muda itu nggak tahu DPD itu apa. Ya. 10 tahun yang lalu ketika Tiang memulai menjadi anggota DPD dan Tiang menang pemilu, orang tuh nggak tahu itu apa sih itu. Pertama kali Aji DPD tahun berapa? 2014. 2014 Ya, itu pada itu. Jadi dan sekarang kan akhirnya dengan terbentuk branding itu, ya misalkan kalau sudah ada urusan tentang Soekarnoisme, nah, udah cari AWK kan gitu. Udah masalah kehinduan, udah cari AWK sana kan gitu. Bukan kehinduan ritual ya, tapi kehinduan advokasi. Betul. Kalau sudah masalah DPD, ya terbranding. Dan memang secara praktek, kenapa saya ingin membantu DPD, karena ini kan salah satu produk reformasi. Dulu itu ketika Tiang menjabat 2014, itu kantor DPD di Renon tuh tutup loh. Masih tidak seperti sekarang. Pertama bocor, kumuh, sampai muncul tumbuh-tumbuhan. Ya. Saya nih yang memperbaiki pada saat 2014 itu. 2014 ya. Tiang buka itu. Makanya sampai kemarin pun 2 periode itu kantor Tiang yang paling rame. Tiang buka, Tiang buat layanan masyarakat 9 to 5 ya. Every day, bahkan Sabtu Minggu pun bagaimana. Karena Tiang sadar, tadi kembali ke filosofi bahwa kita ini cuma punya 365 hari kali 5 untuk berbuat baik. Nah, dan menjadi pejabat itu paling gampang. Kalau politik dharma itu paling gampang untuk mencari pahala. Politik dharma paling gampang mencari pahala. Karena dengan satu keputusan kita bicara, itu mempengaruhi hajat hidup orang banyak loh. Bayangin aja. Contoh, seperti kemarin pada saat COVID, sudah banyak orang yang Tiang bantu pulang ke Indonesia
ada yang nangis, stuck di sana di negara lain. Ada juga yang bermasalah sama paspor hilang. Ada yang mayatnya nggak bisa pulang, tapi kita bantu biar bisa kremasi. Macem-macem. Tiang juga udah ngeluarkan ribuan surat waktu COVID, masalah relaksasi. Yang orang yang motornya mau diambil, yang mobilnya mau diambil, di restruct itu yang OJK. Antri kan di kantor Tiang waktu itu, Tiang tanda tangani. Bayangin aja, hanya dengan 1 lembar rekomendasi AWK, hidup orang tuh berubah. Gimana kita nggak blessing? Contoh, kenapa kemarin Tiang sangat concern terhadap sekolah-sekolah di Bali? Betul. Contoh misalkan, Tiang terjun ke SMA 2, saya datang ke SMA 7, Denpasar, sekolah favorit, yang uang komitenya jutaan. Sebelum Tiang terjun, itu sekolah tuh nggak ada pasang AC. Padahal siswanya bayarnya tinggi. Sama dengan SMA 1 Denpasar yang udah duluan pasang. Mungkin SMA 1 mungkin karena pimpinan lebih cerdas, mungkin nggak korupsi gitu. Tiang datang ke sana, bayangin aja satu sekolah tuh ada berapa siswa? Anggap 2.000 lah. Ji, pertanyaannya, kenapa harus mengikuti omongannya Ji? Mereka. Kenapa mereka harus taat dan turut apa yang Ji perintahkan? Karena undang-undang. Karena undang-undang. Kan kita DPD boleh melakukan teguran itu. Itu namanya evaluasi, namanya pengawasan undang-undang. Ketika kemarin Tiang masuk SMA 27, saya perintahkan pasang AC semua. Karena sekolah ini kan menerima dua dana. Dana BOS dari APBN yang sudah ketok palu menteri, satu lagi dana komite inisiatif, dan itu dimungkinkan secara undang-undang. Oh, berarti itu pengawasan terhadap dana publik kan, apalagi negeri. Betul. Sekolah swasta saja dia dapat dana BOS, kami bisa awasi karena dia APBN. Karena APBN tidak bisa dilaksanakan tanpa tanda tangan DPD. Berarti itu salah satu fungsi dan tugas DPD dalam pengawasan. Dan Ji berhak ke lapangan untuk melakukan pengawasan tersebut. Berhak. Nah, ini yang kita misalkan jangankan sekolah, kejaksaan pun kita awasi. Karena kita rapat sama jaksa. Kepolisian tuh kita awasi karena kita pengawasan undang-undang Polri. TNI aja kita awasi karena kita awasi tentang anggaran TNI, program bela negara misalkan. Jadi rapat kita tuh dengan Panglima, dengan Jaksa Agung, dengan Kemenko. Itu pengawasan itu setara dengan DPR, Ji? Setara. Sama. Kita ini kan setara sama Presiden. DPD, DPR, Presiden itu setara sama. Makanya disebut pejabat negara. Menteri di bawah kita. Semua di bawah kita, kecuali memang Mahkamah Agung ya. Kalau Mahkamah Agung kan memang dia lembaga mandiri kan, mandiri yang tidak bisa diintervensi politik ya. Tetapi kalau Jaksa, Polri, TNI, kementerian semua di bawah pengawasan kita. Jika kalau aspirasi masyarakat di Bali, bagaimana kita bisa mengetahui sampai ke pusat melalui DPD? Pertama kan ada sourcing ya, kita di DPD kan selalu dapat informasi A1, top down. Nih misalkan program yang akan dilaksanakan di Provinsi Bali, kita udah tahu sebenarnya. Dan kita kan awasi, benar nggak cocok nggak sih programnya kan gitu. Cocok nggak programnya, misalkan Tiang itu kalau ngurus tuh sampai sedetail-detailnya. Contoh misalkan nih, seperti kemarin ada instansi pemerintah pusat ya mau bangun gedung di Bali, sampai arsitekturnya sampai di mana penempatannya Tiang kasih masukan. Ini jangan begini, ini sesuai filosofi Hindu Bali, ini nggak nyambung, ini geser ke belakang, gitu loh. Di sini bangun ini. Itu diminta atau Ji yang menawarkan diri? Nggak usah diminta, kita yang ngasih perintah. Oh, dalam pengawasan. Sama seperti kemarin, misalkan seperti akhir tahun, Tiang merapikan airport misalkan, imigrasi, bea cukai. Sekarang kan sudah pakai udeng semua, sudah rapi, udah ramah. Itu temuan namanya. Temuan itu berdasarkan laporan masyarakat. Misalkan, Ji, tolong turun ke kantor ini, pelayanannya nggak bagus, Ji. Nah, itu tergantung itu sebenarnya. Masyarakat banyak memberikan feedback. Tapi harusnya DPR walaupun DPD berhak melakukan itu, Ji ya? Berhak. Dalam pengawasan undang-undang itu. DPR RI dan DPD RI. DPRD dia Perda. Oh, Perda. Misalkan pengawasan di kabupaten, di Bali, misalkan di apa boleh nih, bisa. Nah, itu lebih nyata atas pembelaan rasa masyarakat kepada anggota dewan kita di tergantung sekarang masyarakatnya
deketnya sama siapa? Ada pertanyaan, kenapa kok misalkan yang turun cuma AWK aja? Nah. Kenapa Haji yang repot? Ya karena salurannya, saya dapat source informasi, masukan dalam bahasa digitalnya, mereka nge-tag saya, mereka DM saya. Ada juga kantor anggota dewan mungkin yang lain yang puyung, nggak ada aspirasi, ada. Gimana mereka mau gerak karena nggak ada yang datang ke kantor mereka? Nah ini Ji. Itu masalahnya. Artinya gini, meskipun di tag diberikan informasi, belum tentu juga mau turun Ji. Belum tentu. Karena mereka nyaman. Mereka ikut rapat Jakarta aja, terbang aja bisa. Iya. Gitu. Oh, karena tiang rasa semestinya anggota dewan kita atau DPD lebih kita rasakan bila mana pembelaannya nyata di rakyat Ji. Tapi Nika kan capek, itu kan resiko. Pertama tuh resiko, karena banyak, Tiang nggak mengatakan banyak ya, tapi hampir semua itu cari aman. Tiang bangga dalam artian ya mungkin dengan Tiang menang pemilu di 2024, tetapi didahului dengan dinamika macam-macam, misalkan sampai diberhentikan, sampai misalkan Tiang membela Bali, itu kan resiko. Jadi sekarang yang terbranding di masyarakat, yang masyarakat tuh memberikan title gitu ya, oh Haji ini dia pertaruhkan jabatannya beliau. Betul Ji. Gitu loh. Dan itu berisiko sekali. Berisiko sekali, dan sekarang berapa banyak sih yang mau? Nah di situ. Itu dia. Kalau Tiang mau aman, 4 tahun tuh nggak usah ngapa-ngapain, sama kayak pejabat lain, menang menten, nikmati aja fasilitas, kunker sana sini, nanti pas rapat di Senayan misalkan sama presiden, sama wapres, sama niki, sama menteri-menteri gagah-gagah gitu ya. Nanti 1 tahun menjelang pemilu baru turun, baru bansos. Itu yang banyak. Begitu Ji, aman. Umumnya gitu. Dan Tiang kan nggak mau. Nah inilah, karena punya latar belakang kehidupan yang cerita yang tadi itu Ji. Nama baik. Saya niki Tiang tidak bisa seperti sekarang kalau tidak ada nama ayah saya. Nah di situ. Gitu loh. Sama seperti Mas Gibran. Kalau tanpa Jokowi apa sih artinya? Betul. Sama dengan Bu Mega, Mbak Puan. Tanpa nama Bung Karno apa sih? Sekarang berkarmalah secara skala. Jadi dulu kan ayah saya mungkin nggak pernah berpikir bahwa keturunannya akan jadi pemimpin kan gitu nih. Seperti makin Tiang dan adik Tiang ada di DPRD, adik Tiang ada wakil ketua partai, macam-macam. Istilahnya kepake lah kan gitu. Mungkin orang tua Tiang nggak pernah nyangka, karena berkarmani Eva di Karaste Mapalasu Kadacana, jalankan aja, nggak usah ngitung-ngitung mau jadi apa. Karmanya Aji dinikmati atau dijalankan mungkin. Lanjutkan mana anak mungkin. Ya? Mungkin anak, putra, mungkin semua, dan nama baik kok. Oke, Ji. Ini kita mulai terbuka nih Ji. Karena fungsi dan peran DPD dan DPR itu kan bukan serta-merta di atas sana. Enggak. Mereka mesti melakukan pengawasan atas undang-undang dan mau mengambil risiko untuk membantu masyarakat yang memang harus dibantu Ji. Ji, masalah di Bali yang paling krusial bagi Ji apa Ji? Sebenarnya Karena kompleks sekali nih Bali nih Ji. Jujur ya, masalah di Bali itu kalau misalkan ada pemimpin ya, baik itu eksekutif, dan Tiang udah membuktikan sebagai legislatif. 10 tahun aja Tiang di legislatif tanpa anggaran, tanpa hak budget, hanya modal pengawasan, itu kita sudah bisa nata Bali loh. Kita sudah bisa nata Bali, kita sudah bisa berbuat sesuatu. Apalagi seorang eksekutif yang dia punya anggaran triliunan. Nah itu Ji. Seorang gubernur punya PAD 7 triliun. Betul. Bupati misalkan ada beberapa yang kaya-kaya, wali kota yang PAD-nya tinggi. Jadi sebenarnya kan kita melaksanakan dharma itu kan harus lewat dharma, arta, kama, moksa. Ya. Jadi sebenarnya dengan arta ini lebih cepat. Dan kalau ditanya tadi, permasalahan Bali itu kalau mau, itu sehari semalam selesai kok. Gampang sekali ngatur orang Bali. Pertama karena orang Bali itu punya rasa tata krama, dia respect. Dia tinggal menunggu pemimpinnya aja yang benar-benar bisa mengguidance. Di situ yang kan sistemnya sistem kulkul bulus, bukan masalah feodal ya. Makanya kenapa Tiang ingin puri-puri, Tiang ingin tokoh-tokoh penglingsir itu digugu, karena kan itu memberikan teladan. Dan sekarang nilai-nilainya kan udah mulai hilang. Pokoknya kalau secara internal gampang. Mau contoh kayak kemarin nih. Saya ngurusin, kan di Bali heboh,
ada orang disambet-sambet itu, Iya. apa namanya, yang ada grup-grup anak muda Iya. yang berantem, yang juga macam-macam kayak Gaza gitu. Betul. Saya tangani dalam 1-2 hari kok. Di sini saya panggil, tiang panggil, tak ajak Pak Bimanata, anaknya Pak Giri Praste yang juga dia orang Baladika. Udah, selesai, redup sekarang. Kita hormat Ji. Itu tercerahkan loh Ji. Ya, jadi clear, clear. Nggak ada yang berani. Nah. Karena kenapa? Kami kan simbol. Dia macam-macam. Benjang kalau macam-macam ada anak muda macam-macam bawa saja. Bagaimana dipanggil sama Haji AWK? Kalau di dalam secara filosofi ya, pemimpin itu siapapun kandidat itu baik. Karena mereka kan cintalah. Siapa sih? Kalau saya percaya sekali, Tiang pernah baca buku ya di dalam ajaran kita bahwa seorang pemimpin itu akan menanggung setengah dari dosa masyarakatnya. Makanya pemimpin-pemimpin itu banyak umurnya pendek. Banyak yang gampang misalkan ya udah gampang ke atas gitu. Karena memang filosofinya begitu. Tapi mungkin kalau secara filosofi ya kita harus pilih pemimpin yang anti korupsi, anti KKN, anti macam-macam. Tapi kan itu kan teori. Tapi sekarang kalau ditanya, Ji, profil gubernur, bupati, wali kota di pilkada besok ini apa sih yang ideal? Kalau bahasa gampang, pertama yang bisa ngurus macet, yang dua yang bisa ngurus PDAM, Setuju dah Ji. nomor 3 yang bisa ngurus sampah. Yang pertama tuh menyebalkan Ji. Ya, jadi banjir. Udah itu ngurus sekolah gratis biar bagus maksimal. Yang lain biar tidak ada LPG gas 3 kilo hilang. Ya. Udah gitu tinggal 8-10 poin aja udah jadi. Nabi malih sebenarnya. Teman-teman di My World TV, ternyata permasalahan Bali itu sebenarnya tidak susah asal mereka memahami dan mengerti. Dan untuk memilih pemimpin kita ke depan adalah pilihlah pemimpin yang memberikan program kerjanya atau rencana politiknya atas apa? Mengendalikan kemacetan. Karena ini adalah fatal di Bali. Kebersihan. Kita perlu belajar di Surabaya bagaimana Bu Risma begitu merubah Surabaya menjadi bersih sekali. Sampai ke pelosoknya. Betul. Kalau di Denpasar cuman area Gajah Mada sama Catur Muka. Ya, coba fokus 2 hal itu Ji, pemimpin itu Ji. Jadi mengurangi atau menanggulangi kemacetan, kebersihan. Maka sampah, air, udah. Sampah, air itu Selesai, nggak perlu kampanye. sepertinya kalau pemimpin mau memberikan program itu, siapapun kandidatnya seperti yang beliau katakan itu baik. Akan tetapi bila mana ada pemimpin yang berani memberikan program kerja dan solusinya atas hal itu, langsung kita coblos. Siap. Dan sepertinya Aji ideal untuk itu. Pemirsa My World TV, terima semoga kasih, bermanfaat. sukses Salam sehat, berbahagia. Ji, sukses. Mantap.